Karena pandangan umum masyarakat ya, itu begitu tidak benar. Pak selama ini. Itu tidak benar dan itu sudah dikoreksi oleh Pak Akil, bagus. Tetapi yang saya kurang sepakat adalah bahwa sekali lagi ya, ini di sini saya beda dengan Pak Mahendra Data, bahwa penafsiran terhadap ajaran agama yang dianggap menyimpang dari ajaran-ajaran pokok dalam agama itu dianggap sebagai entah penyalahgunaan atau penodaan agama. Jadi misalnya saya ambil contoh, ada kasus menarik di Malang pada tahun 2004 atau 2005, ada seorang namanya Yusman Roy, dia mengatakan bahwa orang itu boleh sholat memakai bahasa Indonesia. Nah, itu penafsiran dia itu memang bersebelahan atau berkebalikan, bertentangan dengan pandangan umumnya orang Islam. Nah sekarang masalahnya apakah Yusman Roy bisa dianggap menodai agama? Menurut saya tidak bisa, atau menyalahgunakan agama. Sebab kalau kita membenarkan pasal 1 di dalam undang-undang ini, maka kita membuka ruang pemerintah itu membela satu kelompok, menindas kelompok yang lain. Jadi memang haknya orang atau kelompok yang dibela oleh Pak Mahendra Data itu memang dilindungi, tetapi haknya orang seperti Yusman Roy dan yang lain-lain itu didiskriminasikan. Jadi menurut saya solusi yang ditempuh oleh undang-undang ini itu kurang ideal, itu pendapat saya. Pak Mahendra, berarti ada suatu hak asasi manusia, suatu bentuk hak asasi manusia juga dong Pak yang kurang didukung di sini? Ya enggak dong, semuanya terdukung kan. Saya tadi katakan saya mulai dari kata diseminasi, penyebaran. Jadi itu sudah disampaikan, disebarkan. Mengenai Yusman Roy itu dia sepanjang dia tidak menyampaikan atau tidak mempertontonkan keyakinannya sehingga orang menjadi bingung, tidak mengapa. Tapi begitu dia mempertontonkan dan lain sebagainya, ini masalah. Diseminasi itu artinya apabila dia dengan sengaja di muka umum atau sudah menyampaikan kepada orang lain yang tidak sepakat dengan alirannya. Ini sama sebetulnya kayak pornografi, Mbak. Kita ini mau telanjang di kamar mandi, itu nggak masalah. Tapi begitu kita kemudian kita buka kamar, kemudian lari-lari kecil di jalanan, itu masalah. Jangan kemudian kita berdalih bahwa wah ini telanjangan badan saya sendiri, terserah aja mau saya buka loh. Kalau begitu hak asasi orang-orang yang tidak ingin melihat ketelanjangan orang itu, yang tidak ingin melihat ataupun mendengar penafsiran-penafsiran yang menyimpang dari orang itu kemana? Sama seperti orang punya radio, di setel keras-keras, radionya dia sendiri. Ya tapi orang yang nggak pengen denger lagu itu keras-keras sehingga tetangga-tetangga kemudian tidak bisa tidur. Selama ini kita juga punya lembaga-lembaga, katakanlah untuk agama Islam ada NU, ada Muhammadiyah, ada MUI yang selama ini selalu aktif mengeluarkan fatwa-fatwa terhadap kasus-kasus tertentu begitu. Betul. Kalau begitu buat apa ada undang-undang ini lagi? Apakah dianggap bahwa fatwa-fatwa tersebut kurang cukup efektif? Begitu? Ini kalau melihat putusan MK, nanti tanyakan aja Pak Akil, malah semakin didekatkan bahwa Mahkamah Konstitusi kemudian tadi dalam pertimbangannya juga mengakui adanya otoritas dari tokoh-tokoh ataupun pokok-pokok agama, pimpinan-pimpinan agama. Dikatakan seperti misalnya ulama, tentunya tidak satu atau dua ulama, tapi jumhur ulama. Ya, kebanyakan ulama itu malah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu di satu sisi. Dalam pandangan kami, fatwa-fatwa semacam itu sepanjang untuk internum silahkan. Tetapi bila mana ini sudah menjadi suatu gangguan hukum, maka negara harus bertindak dan negara harus bertindak berdasarkan hukum, Mbak, bukan berdasarkan agama. Jadi begini, jadi sebetulnya undang-undang ini itu kalau diterapkan secara konsisten ya, ini hanya menguntungkan kelompok yang kebetulan mayoritas.